Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru-guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan Kiai Haji Abdullah Wahab mata'anallah fi tuli hayatihima, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Damai Indonesiaku, baik yang ada di Masjid Al-Barkah, juga pemirsa yang ada di rumah, mata'anallah fi tuli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ngaji bareng-bareng di Damai Indonesiaku untuk menjadi sosok manusia yang mulia. Temanya bagaimanakah pilih kasih menurut pandangan Islam. Ada di kerjaan bos yang nampaknya kurang begitu adil dengan bawahannya, bagaimana? Lalu bagaimana orang tua yang nampaknya dirasakan oleh anaknya enggak begitu adil gitu ya Bu ya, hingga anaknya berasa pilih kasih nih kayaknya orang tua. Cuma saya pengen tanya, kira-kira ada enggak sih orang tua yang pengen pilih kasih Bu? Enggak ada. Semua orang tua inginnya sayang sama anaknya. Ini permasalahannya, pilih kasih ini kan menurut persepsi anak. Benar enggak? Tapi kalau menurut orang tua, namanya bukan pilih kasih, namanya skala prioritas. Betul? Kita lihat mana anak yang harus diprioritaskan, mana yang kayaknya nih anak treatmentnya nggak terlalu harus banget diperhatikan. Karena apa? Memang dia biasa-biasa aja, tapi ada beberapa anak yang harus ditreatmentnya harus kita perhatikannya lebih intens. Bu, meskipun begitu, Al-Quran tetap ngangkat kisah bagaimana sikap kita ketika kita bertemu ketidakadilan, baik itu di tempat kerja maupun kepada orang tua. Di dalam surat Maryam Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Hai Muhammad, ceritakan kepada orang-orang yang ada di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim. Siapa itu Nabi Ibrahim? Kisahnya nanti ketika dia punya ayah enggak satu server keimanannya dengan dia. Beda server. Bu, innahu siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang benar dan membenarkan. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang jelas-jelas enggak bisa ngedengar, enggak bisa ngelihat, dan enggak bisa mengabulkan permintaan kita, enggak bisa ngasih manfaat apa-apa. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahku, telah datang ilmu pengetahuan kepadaku sesuatu yang belum sampai kepada engkau. Kalau bahasa kita gini, Pak, saya tahu sesuatu, engkau belum tahu, makanya saya kasih tahu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah aku, niscaya akan aku kasih jalan yang lurus. Konsep ini bisa kita terapkan baik di keluarga maupun di tempat kerjaan. Intinya kalau kita ketemu orang yang salah, kita lempengin boleh? Boleh banget Bu, karena memang diajarin. Bayangkan, tadi Nabi Ibrahim aja sama ayahnya tuh. Kita kan kalau anak sekarang kayaknya ustazah songong banget romannya kita kalau ngajarin bapak. Enggak Bu, kalau ada yang salah wajib kita betulkan. Ya abati inni, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan di hadapan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih maha penyayang, asiyya,
adalah makhluk yang durhaka. Dia tahu nih, dikasih tahu ayahnya, jangan kayak begitu Pak, jangan nyembah selain Allah. Dilanjutkan apa? Ada kerisauan di dalam hati Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahman. Wahai ayahku, aku takut engkau kena siksa dari Allah. Makanya dilempengin. Fatakuna lisyaitani waliya. Abis itu ntar bapak jadi besti sama setan. Bu, mau bestian sama setan? Setelah dilempengin sama anaknya, dengar apa yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Ditolak. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, sebegitu bencinya kah engkau sama Tuhan-Tuhanku yang banyak tuh Bu. Lata Uzza Manat. Kalau kayak sekarang ngapain orang nyembah ondel-ondel. Bu, bayangin saking jahiliyahnya ondel-ondel disembah. Hai Ibrahim, sampai sebegitunya kah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Diusir Bu Ibrahim sama bapaknya yang dari kecil dirawatin, diusir. Bayangin kita anak udah biasa hidup sama emak sama bapak, lantaran kita benerin emak bapak kita salah, kita diusir. Sedih apa kagak? Sedihnya luar biasa. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Ini anak-anak soleh, jadi nggak macam-macam. Apa yang diucapkannya sesuai tuntunan wahyu. Apa kalau kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Wahai ayahku, keselamatan untukmu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wahai ayahku, biarin deh saya diusir, biarin deh saya nggak diaku anak, biarin deh saya nggak jadi karyawan lagi. Emang mungkin di mata dia kita salah, tapi tetap kita jadi anak, tetap kita jadi bawahan, kagak boleh dengki, nggak boleh kesel, nggak boleh dendam. Bu, Pak, jangan sampai punya ada rasa dengki ame dendam. Meskipun tuh orang kagak ngenakin kita, jangan dibales, enggak enak, tapi apa? Didoain nama anaknya. Salamun alaika, mudah-mudahan bapak sehat, bapak selamat. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun untuk bapak kepada Tuhanku. Sebab Tuhanku baik banget sama saya Pak. Beda sama yang ondel-ondel ini nih. Sebab apa nih ondel-ondel kagak bisa ngasih apa? Sa'astaghfirulaka rabbi. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kalau kata Ibrahim, baiklah kalau gitu aku akan pergi dan aku tidak akan tinggal di sini dan aku akan tinggalkan semua yang engkau sembah selain daripada Allah. Tapi apa? Wa ad'u rabbi asa alla akuna rabbi bidu'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan ketika aku berdoa terus tidak akan pernah kecewa. Allah senantiasa membersamai kita. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Romaita. Tapi tadi ondel-ondel hanya perumpamaan saja Ustazah ya. Ondel-ondel tadi hanya perumpamaan saja kan? Iya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Romaita yang tadi telah membahas bagaimana sesungguhnya ketika akhlak kita sebagai anak mendapatkan perlakuan yang mungkin kurang adil dari orang tua kita. Sebagaimana tadi dicontohkan betapa indahnya akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun ayahnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga akan menyampaikan tausiah berkaitan tema besar kita ini, bagaimana pilih kasih menurut pandangan Islam. Namun sebelumnya, Kiai Haji Abdul Wahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Dan jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita pada hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Dan saya akan menunjuk siapa yang akan bisa menjawab
Pertanyaannya, apa dampak buruk bagi orang tua yang pilih kasih? Angkat tangan. Oh ya, baik. Terima kasih. Dengan silakan maju ke depan. Subhanallah. Ya. Baik, Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lisa, Ustadz. Ya. Siapa namanya? Lisa. Lisa. Iya. Baik, Mbak Lisa. Jawabannya apa? Jawaban dari dampak buruk dari orang tua yang suka pilih kasih itu, Ustadz, bisa terjadi permusuhan antar anak dan saudara. Baik, dan jawabannya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Selamat ya. Nah ini, silakan dipegang. Berkah insya Allah. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.